Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan irodahnya kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan online. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Baik teman-teman sekalian, berbicara mengenai ilmu pendidikan Islam, maka di dalamnya termaktub beberapa hal yang sangat urgen, diantaranya yaitu kaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Sebetulnya banyak sekali dibahas ya dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa kesempatan mungkin ulasan tentang kurikulum ini banyak diulas. Kali ini saya akan coba menelaah kembali, mungkin yang sudah paham bisa mengingatkan kembali, atau yang baru mulai mengenal istilah kurikulum pendidikan Islam, mungkin ini saatnya kita sama-sama belajar kaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Teman-teman sekalian, kurikulum itu dari sisi bahasa atau pengertian bisa kita definisikan sebagai perangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini diulas oleh Muhammad Ali Al-Khawli dalam Kamus Tarbiyah Inggris Arab yang kemudian diindonesiakan. Nah, jadi dalam pengertian ini secara sederhana dikatakan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat perencanaan. Jadi seperangkat rencana ya. Seperangkat rencana dan media untuk mengantar lembaga pendidikan mewujudkan tujuan. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah tujuan gitu, maka kurikulum ini mengantarkan atau rencana dan media apapun itu yang digunakan, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada tujuan. Nah, ini disebut dengan kurikulum. Jadi bagaimana kemudian kurikulum ini bisa mencapai tujuan dibantu dengan kurikulum. Jadi tujuan itu bisa sampai atau bisa terwujud jika kemudian dibantu oleh kurikulum. Ini pengertian dasar ya, pengertian sederhana yang sering kita dengar. Jadi perencanaan-perencanaan yang kemudian mengantarkan lembaga pendidikan sampai ke tujuan begitu, nah itu disebut dengan kurikulum. Jadi pada dasarnya kurikulum itu memang bermakna sangat luas sebetulnya, tapi kalau disederhanakan adalah sebagai yang tadi disampaikan oleh Bapak. Kemudian teman-teman, komponen kurikulum dalam pendidikan ini sangat berarti karena merupakan operasionalisasi tujuan yang dicita-citakan, bahkan tujuan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan kurikulum pendidikan. Jadi bahasa ini kan tujuan ini biasanya bahasanya umum ya. Tujuan dari pembelajaran misalkan adalah peserta didik mampu misalkan memahami
sholat atau wudhu secara spesifik. Nah, dengan kurikulum ini maka si anak bisa sampai ke tujuan ini. Ini paling sederhana ya. Misalkan tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik memahami sholat begitu atau wudhu. Maka dengan kurikulum ini bagaimana tujuan ini dioperasionalkan, diturunkan dalam bentuk operasional. Maka dibahas apa itu pengertian, kemudian siapkan medianya, kemudian bagaimana atau ajarkan prakteknya, kemudian siapkan pula atau gunakan pula metode belajar yang pas. Nah, ini kan bagian dari perencanaan. Untuk apa? Sampai kepada tujuan. Si anak bisa sampai pada memahami sholat atau wudhu. Memahami sholat atau memahami wudhu. Nah, ini bagian dari proses yang mengejawantahkan dari kurikulum. Dan memang kurikulum ini merupakan bagian fundamental dari sebuah pendidikan. Makanya disebut dengan komponen. Jadi kurikulum ini termasuk dalam komponen pendidikan yang paling krusial, yang paling penting. Dan kurikulum sendiri ini juga memiliki sistem atau komponen-komponen yang lain. Jadi kurikulum ini merupakan komponen dari pendidikan. Kurikulum adalah komponen pendidikan dan kurikulum juga memiliki komponen-komponen. Gitu. Nah, kalau komponen itu kan sesuatu yang melekat ya, tidak bisa dipisahkan. Apa saja komponen kurikulum begitu. Nah, komponen kurikulum itu teman-teman setidaknya ini mencakup tujuan, struktur program, kemudian strategi pelaksanaan yang menyangkut sistem penyajian pelajaran, kemudian penilaian hasil belajar, kemudian bimbingan penyuluhan, administrasi, dan supervisi pendidikan. Nah, ini komponen sederhana setidaknya mencakup ini. Ada struktur programnya, ada program kurikuler, kemudian program ekstra kurikuler, kemudian intra kurikuler. Ini bagian dari program. Kemudian kalau tujuan ini udah pasti, bagaimana mungkin kurikulum bisa dibuat kalau tanpa tujuan? Strategi pelaksanaan yang menyangkut sistem penyajian pengajaran. Ini strategi belajarnya bagaimana? Atau metode ya. Kemudian evaluasi belajarnya bagaimana? Kemudian bimbingannya bagaimana? Administrasi dan supervisi. Kalau supervisi ini berkaitan dengan pengawasan dari kepala sekolah, pengawasan dari pimpinan begitu. Kalau administrasi ini berkaitan dengan RPP guru ya. Prota, promes, program tahunan, program semesteran begitu.
Kemudian bimbingan ini kaitan dengan advokasi kepada peserta didik. Evaluasi belajar ini dioperasionalisasikan dalam tes tulis, tes lisan, ujian, dan sebagainya. Strategi ini kaitan dengan metode penyampaiannya bagaimana, demonstrasi, kemudian problem solving, dan sebagainya. Nah, ini termasuk dalam komponen kurikulum yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, supaya lebih mudah, kita coba bahas kaitan dengan klaster dari komponen kurikulum. Nah, klaster pertama yaitu klaster komponen dasar. Ini yang pertama, klaster komponen dasar. Mencakup konsep dasar, kemudian tujuan dalam kurikulum pendidikan. Ini klaster pertama ya, komponen paling dasar, prinsip-prinsip kurikulum yang dianut, kemudian organisasi kurikulum, kemudian kriteria keberhasilan, orientasi pendidikan, dan sistem evaluasi. Ini klaster pertama. Mencakup konsep dasar tujuan. Jadi klaster ini pengelompokan komponen supaya lebih mudah. Nah, komponen dasar ini mesti dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Bagaimana pendidikan itu dibawa, ini berkaitan dengan konsep dasar, kemudian tujuan dalam kurikulum pendidikan, bagaimana kurikulum pendidikan bisa mempercepat mencapai tujuan begitu. Kemudian prinsip-prinsip kurikulum yang dianut. Nah, kalau prinsip nanti mungkin di video selanjutnya atau di video yang sudah ada tinggal dipelajari. Kemudian organisasi kurikulum, strukturnya mesti hidup. Di sekolah kan pasti ada struktur. Karena setiap struktur ini berkelindan dengan peran dia untuk menghidupkan kurikulum. Walaupun memang ada bagiannya, misalkan Wakasek bagian kurikulum. Ini bisa dibilang koordinator, tetapi yang lain pun pada dasarnya menghidupkan kurikulum itu sendiri. Wakasek kesiswaan, Wakasek humas, kemudian para guru tenaga kependidikan, itu semua merupakan organisasi dari kurikulum yang tidak bisa lepas dari hiruk pikuk proses kurikulum itu terjadi. Itu klaster pertama. Kemudian klaster kedua, klaster komponen pelaksana. Mencakup materi pendidikan. Materinya berarti pelajaran-pelajaran, ada yang umum, ada IPA, ada IPS, ada agama. IPA dibagi biologi misalkan, kimia, fisika, PS sosiologi, ekonomi, agama, Quran hadis, fikih, SKI, akidah. Nah, ini merupakan bagian dari komponen kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak hanya membahas tentang, tidak berbicara mengenai daftar pelajaran. Daftar pelajaran memang bagian dari kurikulum, tetapi masuk dalam klaster kelompok komponen pelaksana. Kemudian perjenjangan ya. Perjenjangan, pengelasan ya. Kelas A, kelas 1, 2, 3, kelas 10, 11, 12,
IPA, IPS, pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian pendidikan anak usia dini. Itu bagian dari perjenjangan. Dan ini sudah pada tataran pelaksanaan. Kemudian sistem penyampaian. Sistem penyampaian yang tadi dibicarakan klasikal, kemudian pengelompokan, study club, problem solving, dan seterusnya. Kemudian proses pelaksanaan, kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir atau penutup, dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, makanya ada yang disebut dengan karya wisata, salah satu metode. Kemudian ada praktek latihan ya, PLP. Kalau di SMK SMP itu PLP, program latihan ini menjadi program wajib. Kemudian sosiokultural, jadi bagaimana dengan kurikulum ini masyarakat bisa berdaya atau lingkungan bisa berdaya menjadi inspirasi sumber belajar begitu. Nah, ini dalam tataran klaster komponen pelaksana. Kemudian klaster komponen pelaksana dan pendukung kurikulum. Nah, ini yang tadi itu bagian dari proses. Nah, kalau yang klaster ketiga ini pelaksana dan pendukung kurikulum. Ada pendidik, ya guru, begitu kan? Ada guru. Mohon maaf nih, gambarnya jelek. Kemudian ada peserta didik, jelas, ada murid. Kemudian prosesnya ada bimbingan konseling, begitu. Kemudian administrasi pendidikan, sarana prasarana, dan biaya pendidikan. Ini termasuk bagian dari bagian dari pelaksana dan pendukung. Kalau pendidik peserta didik, kan kalau pendidik itu guru ya. Guru ini sebagai subjek pelaku pendidikan ya, subjek. Kalau murid sebagai objek. Objek itu dalam makna konotasi positif ya. Bagaimana anak ini, murid ini dilihat perkembangannya itu. Perkembangan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, supaya kemudian murid ini berkembang, maka mesti ditopang, didukung oleh yang lain. Ada bimbingan konseling, ini untuk menumbuh kembangkan misalkan afeksinya, begitu. Juga sarana prasarana, mana mungkin bisa berkembang anak didik kalau sarana prasarananya tidak mendukung. Mau olahraga, mengembangkan psikomotorik, tidak ada lapang olahraga, bagaimana? Tidak bisa maksimal gitu. Nah, sarana prasarana ini bisa berkembang kalau ditopang juga oleh biaya pendidikan. Nah, ini komponen kurikulum pelaksana dan pendukung yang mesti dipahami. Dan yang terakhir adalah klaster komponen usaha-usaha pengembangan
yakni usaha-usaha pengembangan terhadap ketiga klaster tersebut di berbagai komponen yang tercakup di dalamnya. Jadi klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga ini mesti sama-sama berkembang, mesti memiliki progres yang baik, atau mesti satu sama lain saling melengkapi atau berkelindan. Yang pertama ini tujuan ditetapkan. Yang kedua prosesnya mesti mendukung untuk mencapai tujuan. Yang ketiga harus mampu dan juga memahami maksud klaster pertama, klaster kedua. Lalu kemudian pengembangannya, nah ini disebut dengan klaster keempat. Usaha-usaha pengembangan terhadap ketiga klaster ini begitu untuk mempercepat lembaga pendidikan bisa berkembang. Nah ini yang kemudian klaster komponen dari kurikulum, teman-teman. Nah kemudian kurikulum itu memang banyak derivasi maknanya. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kurikulum maknanya sangat luas. Di antaranya yang pertama, ini kurikulum itu dikatakan sebagai program studi. Nah, pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan. Jadi kalau di sini kumpulan atau seperangkat mata pelajaran. Pengertian yang pertama, sebut saja bahasa Indonesia, matematika, bahasa Arab, kimia, fisika, biologi, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dipahami sebagai kumpulan mata pelajaran yang mampu kemudian dipelajari oleh peserta didik sebagai objek pendidikan. Ini diulas oleh Muhammad Anshor dalam bukunya Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Ini makna yang pertama, makna yang cukup sederhana dan bisa dikatakan sempit. Kumpulan dari mata pelajaran. Memang tidak salah, tetapi kalau kita kaitkan dengan klaster tadi, berarti ini masuk dalam klaster yang kedua. Ini klaster kedua yang mendukung ini, klaster kedua. Nah kemudian yang kedua pun dikatakan bahwa kurikulum itu sebagai konten. Maksudnya apa sebagai konten? Maksudnya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar. Ya kontennya kita paham, konten itu artinya isi. Konten itu kan artinya isi. Isi di sini memuat informasi. Informasi tentang apa? Tentang peserta didik, gitu. Tentang strategi pembelajaran. Tentang apa lagi? Tentang sesuatu, pokoknya sesuatu hal yang memungkinkan timbulnya belajar. Nah, ini disebut dengan kurikulum sebagai konten. Apakah ini salah? Tidak salah juga, karena memang pada dasarnya bahwa kurikulum itu sejumlah informasi yang dengan informasi itu akan memunculkan proses pembelajaran yang terjadi di kelas maupun di sebuah lembaga pendidikan yang lebih luas begitu. Seperti di majelis taklim, kalaulah ada informasi kaitan dengan hal-hal yang memunculkan proses belajar, maka itu bisa dikatakan sebagai kurikulum dalam makna konten begitu. Yang ketiga,
Kurikulum sebagai kegiatan terencana. Ini makna awal dari pengertian kurikulum kan ini yang tadi ya, kegiatan terencana. Kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan. Dan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan berhasil. Makanya kalau seorang guru laki-laki misalkan mau berangkat sekolah, ya, sekolah, gitu. Mau mengajar, maka guru ini harus punya rencana apa yang diajarkan. Kemudian tujuannya apa? Bagaimana evaluasinya? Secara sederhana. Yang ini kemudian dimuat dalam sebuah dokumen. Paling sederhana adalah RPP, begitu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Apalagi RPP sekarang itu lebih singkat, tidak memuat banyak halaman, cukup memuat kompetensi apa yang diinginkan, kemudian proses belajarnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, begitu. Cukup membuat hal itu. Tidak terlalu memperumit guru. Kalau tahun-tahun lalu kita mungkin masih mengacu kepada RPP yang banyak memuat halaman, sehingga guru itu lebih fokus administrasi RPP ketimbang bagaimana mengembangkan proses pembelajaran supaya anak lebih menyenangkan ketika belajar, begitu. Nah, ini kurikulum sebagai kegiatan terencana. Kemudian kurikulum sebagai hasil belajar. Jadi hasil belajar ini bermakna ya, seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasi cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan, yang diinginkan. Jadi hasil belajar ini dalam mana apa? Hasil belajar yang diinginkan. Yang diinginkan. Hasil belajar apa yang diinginkan oleh guru, kemudian dirancang, begitu. Dirancang ke materinya, evaluasinya, kemudian metodenya, dirancang oleh guru supaya apa? Supaya mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini masuk dalam pengertian kurikulum sebagai hasil belajar. Kemudian kurikulum sebagai pengalaman belajar. Artinya keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan. Jadi si anak itu bagaimana caranya punya pengalaman ketika belajar. Kalian sebagai calon guru misalkan harus memberikan pengalaman belajar kepada anak didik. Makanya rancanglah kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman belajar kepada anak. Karena masing-masing anak tiap jenjang kan berbeda karakternya ya. Maka kita harus bisa menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Bahkan yang sekelas pun begitu. Yang satu kelas pun ini anak-anaknya berbeda kan karakter-karakternya. Apalagi dengan lintas kelas. Antar kelas jelas berbeda. Jangankan antar kelas, di kelas pun karakter anak berbeda. Makanya
proses pembelajaran tidak bisa kemudian disamaratakan gitu. Misalkan ini karakternya anak yang kinestetis, ya, ini anak yang logis, ini anak melankolis, misalkan berbeda proses pembelajarannya. Kita gunakan teknik belajar sesuai dengan karakter anak, gitu. Supaya apa? Supaya bisa memberikan pengalaman belajar. Makanya kurikulum yang digunakan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi karakter dari kelas itu. Kalau anak kinestesis kan cenderung banyak gerak ini, banyak gerak psikomotor, lebih ke psikomotorik ya, dominan begitu. Maka silakan bagaimana caranya. Yang logis ini lebih ke kognitif, lebih ke kognisi, banyak mikir, merenung, kritis ya. Nah, gimana kamu gunakan pola belajarnya. Yang melankolis ini lebih ke afeksi. Bagaimana cara mengajarnya? Jangan disamakan. Sehingga bisa membuat anak punya pengalaman dalam belajar yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, kurikulum sebagai produksi. Maksudnya seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, itu makna derivasi, makna kurikulum yang biasa kita temukan. Dan pada dasarnya tidak semua yang tadi disampaikan mulai dari nomor 1 sampai 6 ini berkaitan dengan kurikulum. Artinya kurikulum memiliki beberapa fungsi sebagai produksi, fungsi sebagai pengalaman belajar, dan fungsi-fungsi lainnya yang bisa menunjang keberhasilan proses pembelajaran di kelas begitu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita sholat dulu aja ya, stop dulu. Kemudian kita dari beberapa pengertian kurikulum tadi, 6 makna kurikulum ya yang disampaikan, maka pada hakikatnya bahwa kurikulum itu adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran, strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pada hakikatnya memang kurikulum itu dikatakan sebagai kegiatan, ya, apapun itu, kegiatan yang di dalamnya ada rencana kegiatan, kemudian bentuk-bentuk bahan pendidikan, strategi belajar mengajar, program, kemudian hal-hal yang mencakup pada kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu secara sederhana hakikat dari kurikulum itu. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk mencapai atau untuk membuat kurikulum itu, maka dibuatlah dasar-dasar kurikulum. Dasar kurikulum itu bisa dikatakan sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Nah, dasar kurikulum ini bisa juga dikatakan sebagai sumber kurikulum. Nah, menurut Herman H. Horne, bahwa sumber kurikulum itu atau dasar kurikulum itu ada 3. Ada dasar psikologis, ada dasar sosiologis, dan ada dasar filosofis begitu. Apa dasar psikologis? Dasar psikologis ini
ialah yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari belajar dan kebutuhan peserta didik begitu. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan peserta didik. Atau kemampuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemampuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik begitu. Jadi sebelum kita mencapai sebelum kita merumuskan tujuan dari suatu proses pembelajaran, maka kita mesti menganalisa kebutuhan peserta didik itu bagaimana. Kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik itu seperti apa begitu. Nah, ini berkaitan dengan psikologis dari peserta didik itu sendiri. Begitu. Jangan sampai kurikulumnya utopis mengawang sementara kemampuan kebutuhan peserta didik tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Begitu. Nah, ini dasar pertama. Nah, yang kedua adalah dasar sosiologis ya. Kalau dasar sosiologis ini ialah yang digunakan untuk mengetahui tuntutan sah dari masyarakat begitu. Kalau sosiologis ini melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau dalam bahasa kerennya the legitimate demands of society. Yang dibutuhkan masyarakat itu dijadikan dasar dari pembentukan atau penyusunan kurikulum. Yang ketiga adalah dasar filosofis. Nah, kalau dasar filosofis itu ya dasar yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta, tempat kita hidup. Nah, ini alam, berkaitan dengan alam semesta. Kalau misalkan daerah tempat kita mengajar itu daerah pantai begitu, maka lembaga pendidikan yang cocok itu adalah lembaga pendidikan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan laut begitu. Atau di pedesaan atau di perkotaan tentu saja memiliki dasar filosofis yang berbeda karena alamnya pun, kehidupan di sekitaran sekolahnya pun berbeda begitu. Jadi kita tidak egois dalam menetapkan satu kurikulum, dalam menyusun satu kurikulum. Sejatinya kita harus memperhatikan 3 aspek. Ada psikologis, memperhatikan kebutuhan anak, kemudian sosiologis, menjawab tuntutan masyarakat, dan juga alam semesta, alam sekitar kita begitu. Nah, pengertian menurut Hermann Hochorne ini, menurut Syaibani itu masih dikatakan kurang komprehensif begitu. Dalam perspektif Islam dikatakan bahwa pendapat Hermann Hochorne yang tadi itu belum menjamin bahwa suatu kurikulum dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kenapa? Karena belum memasukkan dasar religius yang wajib diresapi oleh peserta didik, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan begitu. Karena itu menurut Syaibani mesti ada tambahan dari dasar kurikulum. Tambahannya apa? Yaitu dasar religi dan dasar falsafah, atau bisa pula ditambah dengan dasar organisatoris begitu. Nah, dasar religi. Nah, kalau dasar religi ini dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dari Quran
dan hadis. Ya, karena kan manusia itu tidak bisa lepas dari pemahaman religiusitas yang dimiliki begitu. Sehingga dalam pendidikan Islam, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber dari kurikulum itu sendiri gitu. Sementara yang kedua, dasar falsafah itu dasar filosofis, ini yang mengandung nilai baik ya. Nilai baik, makna hidup, nilai baik, makna hidup dan kehidupan. Nah, masalah kehidupan norma-norma yang muncul di individu atau masyarakat maupun suatu bangsa dipengaruhi oleh agama, oleh istiadat dan konsep individu tentang pendidikan. Jadi masing-masing saling berkaitan. Jadi nilai Quran, hadis, begitu, dasar religius, kemudian dasar falsafah ini mempengaruhi, ya, harus mempengaruhi proses pembentukan kurikulum. Dalam Islam. Sehingga komprehensif. Nah, dasar falsafah itu atau dasar filosofis ini mengacu kepada cabang-cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Memang secara sederhana kan ontologis ini menjawab pertanyaan apa. Kalau epistemologis ini bagaimana. Kalau aksiologis ini untuk apa. Atau ada ajas manfaat atau tidak begitu. Nah, dasar ontologis mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan objek-objek, utamanya fisik objek. Nah, dimensi ini, ontologis ini menghasilkan verbal learning atau belajar verbal yang berupa kemampuan memperoleh data dan informasi yang harus dipelajari dan dihafalkan. Ini apa ya? Berkaitan dengan sesuatu yang dipelajari dan dihafal. Ini seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah, ini berkaitan dengan dasar ontologis menurut Abdul Mujib. Karena berbicara mengenai apa itu. Kemudian dipahami, dihafal, dipahami, lalu kemudian menjadi sesuatu yang melekat dalam pengetahuan seseorang, seorang individu. Kemudian kalau epistemologi, dasar epistemologi ini berkaitan dengan bagaimana kan tadi pertanyaannya. Bagaimana ilmu itu bisa didapat. Nah, perwujudan kurikulum yang valid itu harus berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang sifatnya mengajar, berpikir menyeluruh, universal, reflektif, dan kritis. Nah, ini jadi bagaimana ilmu itu bisa didapat. Tentu dengan pendekatan ilmiah. Jadi kan dasar filosofis ini termasuk dasar perancangan kurikulum. Nah, ini kemudian bisa mempermudah kita untuk merancang kurikulum dengan pendekatan metode ilmiah. Begitu. Nah, dengan dasar epistemologi ini setidaknya dilakukan dengan 5 tahapan. Yang pertama, kesadaran
akan adanya masalah. Sadar ada masalah begitu. Lalu kemudian bagaimana cara pemecahan masalah itu? Cara pemecahannya. Nah, sebelum ke caranya harus identifikasi dulu. Identifikasi semua masalah begitu. Kemudian cara pemecahannya bagaimana? Kemudian konsekuensi yang didapat bagaimana? Begitu. Kemudian mengkaji. Kaji konsekuensi yang akan timbul. Nah, ini setidaknya hal-hal yang bisa kita lakukan. Sadar ada masalah, kemudian identifikasi masalah itu, kemudian bagaimana cara pemecahannya, bagaimana konsekuensinya, lalu kemudian mengkaji konsekuensi itu, lalu kemudian sampaikan alternatif. Nah, ini berkaitan dengan dasar epistemologis. Kemudian berdasarkan dengan aksiologis. Kalau aksiologis ini dimensi yang mengarahkan pembentukan kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar memberikan kepuasan pada diri peserta didik, agar memiliki nilai-nilai ideal supaya hidup dengan baik sekaligus menghindarkan nilai-nilai yang tidak diinginkan. Jadi aksiologis ini untuk apa kan? Untuk apa? Berkaitan dengan manfaatnya apa? Ada impact gak ke diri peserta didik itu? Kalau ada impact maka bisa dijadikan acuan begitu. Jadi kalau merancang kurikulum itu harus jelas apakah akan berdampak positif terhadap peserta didik atau tidak. Kalau tidak, cari alternatif lain. Dan yang terakhir, ini orientasi kurikulum pendidikan Islam. Nah, silakan ini sebagai tugas ya. Sebagai tugas kaitan dengan pelestarian nilai-nilai, kemudian kebutuhan sosial, kemudian tenaga kerja, peserta didik, dan masa depan. Silakan kalian jelaskan, uraikan penjelasannya. Tidak perlu panjang-panjang, cukup satu lembar saja. Tulis tangan. Oke teman-teman, barangkali itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kalian bisa mencari referensi lain kaitan dengan kurikulum pendidikan Islam. Ini hanya bagian kecil dari materi tentang kurikulum pendidikan Islam. Di referensi lain pasti lebih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.